semuanya, welcome back to our channel, The McDermotts in UK. Nah, di vlog kali ini tuh merupakan vlog lanjutan dari part 1 sebelumnya, travel vlog kita. Di sini nanti aku taruhin. Nah, di situ itu kita sudah ngebahas 9 pertanyaan atau pengalaman traveling kita selama ini. Kalau di vlog kedua kali ini tuh itu berbeda karena kita akan berbagi informasi, berbagi tips, dan berbagi apa saja hal-hal yang perlu kalian atau teman-teman pengen ketahui jika ingin berkunjung ke negara yang sekarang ini tuh kita tinggalin. Seperti aku tinggal di Inggris, jadi aku akan berbagi sedikit informasi dan tips-tips sebelum berkunjung ke Inggris atau United Kingdom dan sekitarnya. Nah, nanti setelah selesai nonton videonya, aku kepoin juga channel teman-temanku yang lainnya karena mereka semua dari beberapa negara yang berbeda, dari beberapa kota, even ada beberapa yang di negara tapi beda kota. Nah, teman-teman bisa cari ide dari vlognya mereka sebelum berkunjung ke negaranya mereka. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu aku mau bahas transportasinya. Terus jadi bagi teman-teman yang datang dari negara Indonesia atau dari luar negara Inggris itu bisa terbang naik pesawat, itu pilih airportnya itu Manchester Airport karena dari rumahku ke Manchester Airport itu sekitar 30 menit naik mobil. Jadi airport yang terdekat itu. Atau bagi teman-teman yang saat ini lagi berdomisili atau lagi tinggal di Eropa, di benua Eropa, itu juga bisa pergi melalui transportasi yang digunakan itu kereta api, train, atau bus. Kan biasa tuh suka ada antar Eropa tuh ada Flixbus, itu kan lebih murah ya. Atau juga ya kalau train itu kayak ada Thalys, Eurostar, terus juga ada beberapa kereta yang biasanya itu direct ke London. Nanti dari London itu bisa ngambil kereta api lokal menuju ke Chester, ke tempatku. Itu kalau dari London ke Chester sendiri itu sekitar 2 jam perjalanan. Yang kedua aku mau bahas itu masalah visa. Nah, meskipun Inggris itu letaknya di benua Eropa, tapi visa yang digunakan berbeda dengan visa Schengen untuk negara-negara Eropa lainnya. Jadi kalaupun teman-teman yang sudah ada di tangan itu visa Schengen harus mengajukan visa untuk ke Inggris tersendiri itu. Jadi ke embassy Inggris yang ada di negara kalian berada. Kalau sudah ada visa untuk UK ini, nah teman-teman bisa mengunjungi 4 negara di United Kingdom ini. Jadi seperti England, Inggris, itu Scotland juga kalau teman-teman bisa kunjungin. Terus Wales, negara Wales, dan satu lagi negara Irlandia Utara. Nah, buat teman-teman yang mempunyai spouse atau pasangan warga negara EU atau IEE, nah itu bisa mengajukan visa IEE permit. Tapi itu harus perginya dengan pasangannya yang mempunyai paspor EU atau IEE itu gitu. Jadi kayak ngajuin visa tapi gratis gitu, bisa biasanya tuh melalui online, tapi nanti setelah itu ada appointment untuk pengambilan biometrik dan biasanya itu 6 bulan, masa berlakunya tuh berlaku untuk 6 bulan. Nah, kalau untuk pergi sendiri juga ke tanpa suami, misalnya nih kadang-kadang kan pengen pergi sama teman-teman atau grup girls trip kayak gitu, itu bisa mengajukan visa tapi harus bayar seperti itu. Peraturan yang aku sebutkan di atas tadi itu berlaku sebelum Brexit ya, dan sampai saat ini sih belum ada peraturan perubahan. Jadi itu tuh masih berlaku saat ini, pengurusannya seperti itu. Nggak tahu nanti setelah benar-benar ada peraturan baru setelah Brexit ini, aku nggak tahu nanti seperti apa. Yang ketiga aku mau bahas tempat yang wajib dikunjungin. Yang pertama aku mau ngasih tahu dulu itu kota Chester. Kota Chester itu kota tempatku tinggal saat ini. Nah, kalau di kotaku ini itu kebetulan sekali kotanya penuh dengan peninggalan sejarah sih. Nggak tahu, aku ngerasa suka aja di sini karena full of history gitu. Jadi kalau teman-teman pun main nanti ke city center yang di kota Chesternya itu bakalan ngelihat bangunan-bangunan Tudor, terus juga
masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya seperti ada jam gadang, aku nyebutnya jam gadang. Itu tuh jam besar. Itu juga nanti aku tunjukin semua foto-fotonya dan videonya. Buat keluarga, traveling keluarga, family gitu, atau yang punya anak, itu bisa main juga ke Chester Zoo. Chester Zoo ini merupakan salah satu kebun binatang yang paling besar di Inggris dan mempunyai spesies binatangnya juga lumayan lengkap. Jadi anak-anak pasti sana dan besar. Kita udah pernah ke sana, nanti aku tunjukin di sini. Dari rumahku di Chester, kalau mau main ke Manchester itu sekitar 40 menit naik ke mobil. Tapi kalau naik kereta itu sekitar 1 jaman. Dan bagi teman-teman yang pecinta bola pasti tahu dong klubnya Manchester United atau Manchester City. Nah, itu tuh bisa kunjungi nanti stadionnya Manchester United dan stadion Manchester City. Nggak jauh sih letaknya, nggak berjauhan, jadi kalau di kotanya itu dekat. Dan ada juga beberapa tempat seperti di Manchester itu ada namanya Gay Village. Gay Village itu juga teman-teman bisa main ke situ, tuh seru juga tempatnya. Dan banyak sih bagi yang suka juga untuk kayak ngeteh sore-sore, tea room itu banyak banget di Manchester juga. Dari Chester, dari tempat kita tinggal juga, kalau mau main ke Liverpool juga nggak jauh, sekitar 40-45 menit juga naik mobil atau naik kereta bisa 1 jaman juga. Nah, bagi teman-teman yang pecinta musik nih, kali ini pecinta musik, itu tuh pasti tahu grup bandnya The Beatles, grup zaman dulu banget yang keren abis. Aku tuh kebetulan keluarganya suamiku tuh pecinta Beatles, dan aku juga sebelum mengenal mereka aku udah suka dengan lagu-lagunya Beatles. Nah, bisa mengunjungi museumnya The Beatles atau bisa main ke pubnya The Beatles. Itu tuh pubnya itu di bawah tanah tempatnya. Nah, selain The Beatles juga teman-teman bisa main melihat ke pelabuhannya Liverpool dan ada juga museumnya. Pokoknya worth it to see deh. Bosan main di Manchester dan Liverpool dan Chester, bisa juga main ke London. Nah, kalau mau ke London ini itu tuh naik kereta apinya sekitar 2 jam saja, tidak jauh sih, lumayan lah ya. Kalaupun misalnya kepepet bisa one day trip gitu tuh, pergi berangkat pagi-pagi banget, pulangnya malam banget itu bisa. Tapi kalau mau lebih banyak waktu ya bisa diatur juga. Nah, itu kalau ke London udah tahu sendiri bisa main kemana aja. Ada National Historical Museum, ada Buckingham Palace, ada London Eye, ada aku suka Camden Market kayak gitu. Terus banyak deh tempat-tempat yang pastinya bisa dikunjungin di London. Dari tempatku ini juga ada salah satu, biasanya tuh kalau di brosur-brosur tuh ada kota yang wajib dikunjungi selama kalian di Inggris, yaitu kota York. Kota York itu bagus banget tempatnya dan banyak banget peninggalan sejarahnya juga. Jadi kayak teman-teman kita sebelumnya udah pergi beberapa bulan yang lalu dari kota Chester sini, dari tempatku tinggal ke kota York itu cuman makan waktu lebih kurang berapa ya, 1,5 jam kali ya naik mobil ya, 1,5 jam, nggak jauh banget gitu loh, tergantung macet. Jadi biasa 1,5 jam, antara 1 jam sampai 2 jam kayak gitu. Nah, kalau ke kota York ini teman-teman bisa main ke York Minster atau York Katedralnya. Terus juga bisa main ke, kalau pengen tahu pembuatan coklat Cadbury atau coklat KitKat, nah itu bisa mampir ke Coklat Factory Museum. Itu bagus banget deh, bakalan tahu asal mula pembuatan coklat KitKat. Atau pengen ke Museum Kereta Api. Museum Kereta Api ini namanya, ada juga videoku sebelumnya. Nah, itu tuh National Train Museum kayak gitu. Itu lengkap banget koleksi trennya. Jadi mulai dari koleksi dari kereta api yang baru pertama kali dibuat sampai yang modern sekalipun ada di museum ini. Yang keempat, itu aku mau ngebahas kapan sih waktu yang tepat untuk berkunjung ke Inggris. Nah, Inggris itu terus terang kalau menurutku itu negara yang curah hujannya lumayan tinggi dan berangin ketimbang dari negara-negara Eropa lainnya. Jadi kalau menurutku itu waktu yang tepat ke Inggris itu tuh pada saat spring atau musim semi. Itu nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin juga, tapi harus kudu siap-siap bawa jaket tipis sama jaket hujan karena sering banget hujan.
bagi teman-teman yang memang nggak tahan dingin juga, mendingan datangnya pas summer karena di sini juga summernya nggak seperti di Indonesia ya, yang panas, gerah, berkeringat begitu tuh nggak. Di sini tuh beda banget panasnya. Jadi ya kalau ada angin juga sejuk gitu loh, kayak berasa di AC kayak gitu. Jadi itu waktu yang tepat. Yang terakhir, nggak lengkap kalau pergi ke negara ini tanpa kunjungin tempat yang terakhir ini. Tips yang terakhir itu kemana sih tempat yang oke untuk beli oleh-oleh. Nah kebetulan aku itu tinggalnya di Chester, dan itu tuh nggak jauh dari tempat outlet. Nah nama pusat outletnya itu adalah Cheshire Oaks. Jadi itu tuh kalau naik mobil sekitar kurang banget dari 10 menit lah gitulah, 7 menitan itu dari rumah. Dan lumayan besar juga outletnya, jadi teman-teman itu yang biasa suka barang-barang branded itu kudu pergi ke sini tuh, karena harganya tuh udah harga outlet, dan kadang-kadang itu suka ada tambahan diskon pula. Atau seperti biasa kalau ada yang pengen beli tempelan kulkas, terus juga pernak-perniknya dari Inggris, itu tuh bisa main ke Chester City. Ada beberapa link yang aku akan share di link description di bawah, nanti itu bisa diklik di situ dan ditonton juga video-videonya, jadi supaya ada ide. Dan kebetulan juga dari Chester sini kalau mau main ke Scotland itu tuh nggak jauh ya, sekitar 4 jaman dari tempat aku naik mobil. Terus kalau ke Wales, tapi North Wales ya, North Wales bukan ke Wales center yang pusatnya, itu tuh sekitar 45 menit naik mobil dari tempatku sini gitu. Jadi kalau mau mengunjungi ke tempatku bisa 3 negara, Inggris, Scotland, dan Wales. Kalau ada teman-teman yang pengen tanyain, kalau pengen main ke Inggris nanti boleh di komen di kolom komentar, atau boleh juga di-add nanti Instagram aku, jadi bisa DM atau kirim komen aja, nanti aku akan balas pastinya. Semoga info yang aku bagikan, semoga tips yang aku bagikan ini berguna buat teman-teman semuanya, dan semoga kalau wabah ini sudah berakhir, jadi teman-teman bisa atur rencana untuk traveling, dan mudah-mudahan bisa main ke Inggris ya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di vlog berikutnya. Stay safe, stay healthy. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa traveling lagi keliling-keliling dunia. Lots of love from the McDermotts. Bye bye, have a nice day.